amalan-amalan saleh ini akan tetap mengalir kepada pemiliknya. Jadi al-baqiyat itu sesuatu yang akan senantiasa ada. Maksudnya pahalanya akan mengalir kepada pembacanya. Adapun disebut solihat karena pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Jadi amalan-amalan yang pahalanya akan mengalir. Jadi pahala-pahala besar yang pahala ini akan mengalir kepada orang yang melakukannya. Jadi kalau ibu membaca doa ini, berarti ini akan jadi simpanan, Bu. Pahalanya akan menjadi simpanan ibu, dan pahala ini akan terus mengalir sampai ibu meninggal. Jadi kalimat-kalimat ini akan jadi simpanan kita. Bahasa kitanya nabung lah, Bu, ya. Ibu nabung sedikit-sedikit, lama-lama kan jadi bukit banyak itu duitnya kan. Kalau sudah banyak kan senang, ya. Lah kalimat-kalimat ini akan menjadi tabungan bagi kita. Akan menjadi tabungan bagi orang yang mengucapkannya. Ya tentu tabungan ini akan menjadikan penyelamat kita kelak pada hari kiamat. Bisa menjadikan tabungan ini menjauhkan kita dari neraka, mendekatkan kita ke sorga, memudahkan urusan kita kelak setelah kematian kita, dan tidak mendapatkan kesulitan dan begitu seterusnya. Intinya kalimat-kalimat ini ajaib luar biasa karena akan menjadi simpanan bagi kita kelak pada hari kiamat. Lah kalimat ini disebutkan adalah la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Adapun fadilahnya, Bu. Fadilah kalimat-kalimat ini sendiri. Pertama, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram, dan kita sudah masuki hadis ke 7, halaman 279 dalam bab zikir dan doa. Di sini ada hadis dari Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anhu qalat, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daki arba kalimatin law wuzinat bima qulti mundhul yaumi lawazantuhunna subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi, rawahu Muslim. Dari Juwairiyah bintu Al-Harith radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sungguh aku telah membaca 4 kalimat setelah keluar dari tempatmu, yang jika 4 kalimat tersebut ditimbang dengan zikir yang kau baca semenjak hari ini, pasti mengalahkan zikir yang kau baca itu. 4 kalimat tersebut adalah subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dan dengan memujinya sebanyak makhluk-makhluknya sesuai dengan keridhaan darinya, seberat arasnya dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, hadis ini ada asbab urudnya.
Jadi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar saat salat subuh, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengimami manusia di Masjid Nabawi bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung pulang setelah waktu duha. Lah sementara Juwairiyah ini dia salat subuh di rumah. Kemudian setelah salat subuh dia pun berzikir dengan zikir yang panjang sampai waktu duha. Jadi cukup lama. Jadi dia salat subuh di rumahnya, kemudian berzikir lama sampai waktu duha. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari masjid, dia melihat Juwairiyah masih duduk, masih berzikir dari mulai subuh sampai waktu duha. Jadi Nabi SAW mengatakan, apakah engkau seperti ini sejak aku tinggalkan sholat subuh? Karena Juwairiyah itu kan salah satu istri Nabi SAW. Apakah engkau duduk terus dari mulai subuh sampai waktu sekarang, wahai Juwairiyah? Maka Juwairiyah bintul Haris radhiyallahu anha mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Tentu wahai Rasul, aku duduk sepanjang pagi dari subuh sampai duha, dan aku juga masih berzikir sampai sekarang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Juwairiyah, bagaimana kalau kubacakan kepadamu 4 kalimat, yang 4 kalimat ini bisa membandingkan dengan zikir yang kau baca sejak subuh sampai duha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 kalimat itu, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah, dan dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan mengucapkan tasbih subhanallah dan juga tahmid wa bihamdi, sebanyak makhluk yang diciptakannya dan sesuai dengan keridhaannya, dan seberat arasy-Nya, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Maka Nabi SAW mengajarkan 4 kalimat ini cukup dibaca, itu sudah membandingi orang yang salat subuh setelah itu berzikir sampai waktu duha. Kata Nabi SAW, dengan membaca 4 kalimat ini bisa mencukupkan engkau dari zikir-zikir yang kau baca, wahai Juwairiyah. Artinya kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa, kalimat yang memiliki fadilah yang luar biasa, karena bisa membandingi zikir yang lama dari ba'da subuh sampai waktu duha. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati, sampai kepada kalimat midada kalimatihi, dari zikir pertama sampai akhir. Maksudnya bahwa zikir ini memiliki pahala yang besar, pahala sebanyak makhluk yang diciptakannya, pahala seberat arasy yang diciptakannya, dan sebanyak kalimat-kalimat yang dikeluarkannya. Dan ini luar biasa kalimat ini. Makanya jangan sampai kemudian seorang muslim tidak hafal kalimat ini, karena kalimat ini memiliki fadilah yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa kalimat ini, anna qailaha yudriku fadilata tikraril qawli bil adadil madhkur. Para ulama mengatakan bahwa orang yang mengucapkannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan mengulang-ulang kalimat sebanyak yang disebutkan dalam hadis itu. Bayangkan saja,
Nabi SAW di sini mengajarkan kalimat subhanallah wa bihamdihi sebanyak makhluk yang diciptakannya. Tidak ada yang tahu berapa jumlah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghitungnya? Jumlah makhluk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan berapa jumlah manusia, jin, binatang dan yang semacamnya. Malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala saja. Allah mengatakan dalam surah Al-Mudaththir 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang tahu jumlah berapa malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bahwa jumlah makhluk yang Allah ciptakan malaikat saja tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqi. Jadi kita bertasbih kepada Allah dengan mensucikan Allah dari seluruh kekurangan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah sebanyak makhluk yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentu wajar kalau seandainya kalimat ini sangat berbobot. Karena kita mengatakan kita memuji Allah sebanyak makhluk yang diciptakan Allah. Sementara kita tidak tahu makhluk yang diciptakan Allah itu berapa jumlahnya. Tapi kita memuji Allah dengan sebanyak itu. Menunjukkan ini mubalaghah, berlebihan. Seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sangat dahsyat. Karena memuji dengan jumlah seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waridha nafsihi. Waridha nafsihi. Maksudnya bertasbih, mensucikan Allah dari seluruh kekurangan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kadar yang bisa dengan pujian itu menyebabkan Allah ridha. Jadi dengan pujian-pujian Allah kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dengan tasbih dan pujian-pujian itu. Kemudian juga mensucikan Allah dari seluruh kekurangan dan memujinya itu seberat arsy yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan arsy itu kan makhluk Allah yang paling besar, Bu. Kita tidak tahu beratnya seberapa. Bumi saja sudah besar, langit saja sudah besar. Macam mana arsy Allah Subhanahu wa taala? Berat sekali. Jadi memuji Allah Subhanahu wa taala seberat arsy-Nya. Kemudian yang terakhir, wa midada kalimatihi. Dan juga mensucikan Allah dari seluruh kekurangan dan memujinya sebanyak tinta yang dituliskan di Lauhil Mahfuz ketika menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah seandainya air lautan itu dijadikan tintanya, semua air lautan di bumi ini dijadikan tintanya, Bu, untuk menulis kalimat-kalimat Allah, maka tinta sudah habis, kalimat-kalimat itu belum pernah habis. Karena bagaimanapun kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Kalau seandainya dicatat dan tintanya berupa lautan di bumi, maka lautan sudah kering, kalimatnya belum terputus. Makanya wajar kalau seandainya kalimat ini membandingi orang yang berzikir dari subuh sampai waktu duha. Karena memiliki fadilah yang teramat sangat besar bagi orang yang membacanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita mengetahui tentang pentingnya atau keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa zikir itu kalimat yang semua orang bisa mengucapkannya. Anak kecil bisa mengucapkannya, orang remaja bisa mengucapkannya, orang dewasa bisa mengucapkannya, laki-laki bisa mengucapkannya, perempuan bisa mengucapkannya. Bahkan dalam kondisi duduk, baring, jalan, bekerja, ke pasar, masak, dalam kondisi apapun, orang itu bisa berzikir.
Karena zikir itu memang kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tetapi berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zikir itu berupa tahmid dan juga tasbih. Maka dua kalimat ini disebutkan bahwa siapa yang mengucapkannya bukan hanya mendapatkan pahala besar seperti ini, tapi lebih daripada itu bisa memberatkan timbangan. Kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang kalau diucapkan itu ringan di lisan, tapi bisa memberatkan timbangan dan dicintai Ar-Rahman, maka ucapkanlah kalimat subhanallah wa bihamdi. Tasbih dan juga tahmid bisa memberatkan timbangan kita. Baik, di antara faedah hadis ini, pertama, bahwa dalam zikir itu ada lafad-lafad yang sedikit tapi bisa menjangkau lafad-lafad yang banyak. Jadi ada beberapa zikir itu, Bu, yang diucapkannya sedikit tapi bisa menjangkau zikir yang banyak. Contohnya zikir ini. Karena Juwairiyah itu kan berzikir dari subuh sampai duha, Bu. Kalau dia berzikir ada macam-macam zikir itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, daripada engkau berzikir itu semuanya, ucapkan 4 kalimat ini. Itu sudah mencukupi zikirmu yang kau baca dari subuh sampai waktu duha itu. Jadi ada zikir-zikir tertentu yang lafadznya sedikit tetapi bisa menjangkau lafadz yang banyak. Yang kedua, bahwa zikir itu bertingkat-tingkat. Zikir itu bertingkat-tingkat. Di mana ada sebagian lafadz zikir itu lebih afdol kalau kita baca dibandingkan lafadz zikir yang lainnya. Bahwasannya ada sebagian lafadz zikir kalau kita baca lebih afdol dibandingkan lafadz zikir yang lainnya. Kemudian yang ketiga, yang bagi lil insan an yukthira min hadza dzikri. Ya, sepatutnya bagi kita kaum muslimin, kaum muslimah, agar memperbanyak zikir ini, karena mengingat fadilahnya yang luar biasa. Kemudian yang keempat, isbatu sifatir ridha lillahi azza wa jalla. Di sini ada penetapan tentang sifat ridha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ridha kepada hamba-hambanya. Dan itu adalah kemuliaan bagi hambanya. Kalau ada seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Berarti orang ini pasti akan bahagia hidupnya. Tapi kalau seandainya orang itu dicabut keridhaannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka celaka dia. Pasti hidupnya akan sengsara. Makanya Nabi SAW ketika mengaitkan keridhaan Allah dengan ridhonya orang tua, sebagaimana hadis Nabi SAW, ridhallah fi ridhal walidaini, keridhaan Allah itu ditentukan karena ridhonya orang tua. Lihat anak-anak yang durhaka dengan orang tuanya. Akhirnya orang tuanya tidak ridho, Allah pun tidak ridho. Coba lihat hidupnya. Kebanyakan anak yang durhaka kepada orang tua itu tidak akan bahagia hidupnya. Kebanyakan susah hidupnya. Allah susahkan karena ridhonya Allah dicabut. Tapi sebaiknya orang yang diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti hidupnya akan memiliki kebahagiaan. Kemudian juga di sini yang kelima, tentang itsbatul arsy. Penetapan adanya arsy Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluk yang paling besar, makhluk yang paling berat, dan dialah makhluk yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang besar arsy itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bandingannya, kalau seandainya kita ini mau membandingkan langit dan bumi, maka bumi itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Dan kalau seandainya bumi dan langit itu digabungkan, kemudian dibandingkan dengan kursi, maka langit dan bumi itu bagaikan cincin yang dilempar ke padang pasir. Cincin itu langit buminya, padang pasir itu kursinya. Dan kalau seandainya kursi digabung dengan langit dan bumi, kemudian dibandingkan dengan arasy-Nya, maka kursi yang Allah katakan wasi'at kursiyyuhus samawati wal ardh, yang besarnya meliputi langit dan bumi, digabung dengan langit dan bumi, maka sama seperti cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu kursinya, cincin itu langitnya, cincin itu buminya, sementara padang pasir itu arasy-Nya.
tentu yang menciptakannya Allahu Akbar, Allah lebih besar dibandingkan makhluknya. Tapi arsy itu adalah makhluk yang pertama yang Allah ciptakan dan memiliki kebesaran yang luar biasa, karena makhluk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka semakin mulia. Lah arsy ini ketika awal diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang akan memikulnya. Saat melihat arsy yang sangat besar, malaikat ini ciut, bagaimana kami akan memikul arsy ini sampai kiamat? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kalimat kepada malaikat pemikul arsy ini, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba setelah malaikat pemikul arsy membaca kalimat ini, Allah berikan kekuatan sehingga mereka bisa memikul arsy sejak diciptakannya sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keenam, kalimatullahi la hasralaha. Bahwa kalimat-kalimat Allah itu tidak terbatas. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas, dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalaulah seandainya lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, niscaya lautnya sudah kering, sementara kalimat-kalimat itu masih banyak yang harus ditulis. Dan di sini juga menunjukkan karena ada kalimat berarti ada sifat kalam. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bicara kapan dia berkehendak, sesuai dengan kehendak, bagaimana dia berkehendak, dan itulah akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana di antara kalam Allah adalah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu kalamullah. Memang suara yang keluar dari mulut orang yang sedang mengaji Al-Quran itu adalah suara manusia, makhluk. Tapi kalam-kalam yang diucapkan saat mengaji, kalimat-kalimat yang diucapkan dalam Al-Quran itu semua adalah kalamullah. Dan ahli sunnah wal jamaah menetapkan bahwa Zabur, Taurat, Injil, Quran semuanya kalamullah, kecuali orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Tentu mengatakan Al-Quran makhluk adalah menyimpang dari akidah ahli sunnah. Karena bagaimanapun keyakinan yang mengatakan Al-Quran makhluk itu adalah Mu'tazilah. Lah Mu'tazilah ini pernah berkuasa di zaman Khalifah Ma'mun, Khalifah Abbasiyah, dan banyak menyiksa para ulama. Jadi para ulama itu banyak sekali disiksa di zaman itu, bahkan ada yang sampai mati. Seperti Nu'aim ibn Hammad itu sampai mati itu, Bu, di penjara. Ulama besar, Bu, nggak dimandikan, nggak dikafankan, nggak disolatkan, langsung dikubur, Bu. Nu'aim ibn Hammad itu. Itulah ganasnya orang-orang yang berakidah Mu'tazilah itu. Kemudian Muhammad ibn Nuh juga meninggal di penjara. Kecuali Imam Ahmad. Imam Ahmad memiliki fisik yang kuat, disiksa dengan berbagai macam siksaan, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang kepada Imam Ahmad. Walaupun dia disabet, dicambuk sampai patah tulang punggungnya, tapi Imam Ahmad masih tetap mempertahankan bahwa Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala tolong ulama ahli sunnah dengan berganti penguasa. Karena kan 3 kurun kekuasaan berturut-turut akidahnya Mu'tazilah tuh. Dari Khalifah Ma'mun, Ma'mun meninggal, ganti Mu'tasim, Mu'tasim meninggal, ganti Wathiq. Dan Imam Ahmad hidup di 3 kurun kekuasaan tuh. Dan 3-tiganya menyiksa para ulama dan ahli sunnah. Baru setelah 3 kurun kekuasaan ditumbang, kemudian berdirilah Khalifah ahli sunnah wal jamaah yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil Billah. Barulah bersinar akidah ahli sunnah dan menghapuskan akidah Mu'tazilah dari negara. Jadi dari sini kita tahu bahwa Allah itu memiliki sifat kalam, berbicara, dan salah satu kalamullah adalah Al-Quran. Kalam Allah adalah Al-Quran. Dan kitab-kitab sebelumnya, baik Taurat, Injil, Zabur ataupun Suhuf, semua adalah kalamullah. Dan kita harus menetapkan sifat kalam bagi Allah, bahwa Allah itu bicara. Ini sifat fi'liyah, ya, yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang fadilah hadis yang ke-7. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-8. Perhatikan halaman ke-292. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Al-baqiyatus salihatu, al-baqiyatu as-salihatu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Akhrajahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-baqiyatu as-salihat, amalan-amalan yang baik, ketaatan-ketaatan yang indah, al-baqiyatu as-salihat, adalah ucapan la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Wallahu akbar, Allah maha besar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan al-baqiyatus salihat. Kalimat al-baqiyatu as-salihat di sini maksudnya adalah ketaatan-ketaatan atau amal-amal yang paling baik dari amal-amal saleh. Jadi amal-amal yang terbaik dari seluruh amal saleh itu namanya al-baqiyat as-salihat. Lah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya al-baqiyat. Maksudnya al-baqiyat ini, amalan-amalan saleh ini akan tetap mengalir kepada pemiliknya. Jadi al-baqiyat itu sesuatu yang akan senantiasa ada. Maksudnya pahalanya akan mengalir kepada pembacanya. Adapun disebut salihat karena pahalanya besar. Pahalanya besar sekali. Jadi amalan-amalan yang pahalanya akan mengalir. Jadi pahala-pahala besar, yang pahala ini akan mengalir kepada orang yang melakukannya. Jadi kalau ibu membaca doa ini, berarti ini akan jadi simpanan, Bu. Pahalanya akan menjadi simpanan ibu, dan pahala ini akan terus mengalir sampai ibu meninggal. Jadi kalimat-kalimat ini akan jadi simpanan kita. Bahasa kitanya nabung lah, Bu, ya. Ibu nabung sedikit-sedikit, lama-lama kan jadi bukit banyak itu duitnya kan. Kalau sudah banyak kan senang, ya. Lah kalimat-kalimat ini akan menjadi tabungan bagi kita. Akan menjadi tabungan bagi orang yang mengucapkannya. Ya tentu tabungan ini akan menjadikan penyelamat kita kelak pada hari kiamat. Bisa menjadikan tabungan ini menjauhkan kita dari neraka, mendekatkan kita ke sorga, memudahkan urusan kita kelak setelah kematian kita, dan tidak mendapatkan kesulitan dan begitu seterusnya. Intinya kalimat-kalimat ini ajaib luar biasa, karena akan menjadi simpanan bagi kita kelak pada hari kiamat. Lah kalimat ini disebutkan adalah la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Adapun fadilahnya, Bu, fadilah kalimat-kalimat ini sendiri. Pertama, kalimat-kalimat ini adalah ahabbul kalam ilallah, kalimat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disebutkan dalam hadis Samurah bin Jundab, di mana Nabi SAW mengatakan ahabbul kalam ilallahi arba'. Jadi kalimat-kalimat yang paling disukai Allah, paling dicintai Allah itu ada 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kalimat-kalimat ini adalah kalimat yang paling dicintai Allah bagi hamba yang mengucapkannya. Kemudian yang kedua, kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang merupakan tanaman-tanaman kita kelak di sorga, yang disebut dengan girasul jannah. Jadi kalimat-kalimat ini termasuk girasul jannah. Jadi orang yang mengucapkannya, hakikatnya dia sedang bercocok tanam di taman-taman sorga. Terutama ibu kan suka tuh bercocok tanam di depan rumah, nanam bunga ini, nanam bunga itu.
Untuk apa, Bu? Salah satunya ya supaya rumahnya segar, rumahnya indah, rumahnya asri, rumahnya tidak panas gitu ya. Intinya pasti banyak faedahnya. Ya. Itu aja di dunia tuh, Bu. Kalau kita nanam tanaman di depan rumah saja, kayak di rumah ini kan banyak nih tanaman, kayaknya adem, sejuk gitu ya. Lah bagaimana pula di sorga yang merupakan ghirasul jannah? Maka kalimat inilah ghirasul jannah. Kemudian juga yang ketiga, kalimat-kalimat ini bisa menghilangkan kesalahan dan dosa kita. Jadi Allah bisa menghapuskan dengan kalimat-kalimat ini dosa-dosa kita. Tentu yang dimaksud dosa-dosa kecil, Bu ya. Kalau dosa besar kan harus taubat. Dengan taubatan nasuha ada syarat-syaratnya. Tapi dosa-dosa kecil bisa dirontokkan dengan kalimat-kalimat ini. Dan saya yakin setiap hari kita akan melakukan dosa, Bu. Entah pandangan kita memandang aurat, memandang yang tidak layak dipandang, entah telinga kita mendengar yang tidak layak didengar, entah lisan kita mengucapkan kalimat yang tidak pantas diucapkan, dan begitu seterusnya. Setiap hari pasti kita ini melakukan dosa kecil. Lah untuk mengimbangi supaya dosa-dosa kecil itu tidak numpuk dan menggunung, maka bacalah kalimat ini supaya bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma'alal ardi ahadun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah illa kaffarat anhu khatayahu kuffirat anhu khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri." Siapapun salah seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah, kecuali akan digugurkan kesalahannya walaupun kesalahannya sebanyak buih yang ada di lautan. Lihat bagaimana orang yang mengucapkan kalimat ini akan dihapuskan dosa-dosanya. Dan yang keempat, kalimat-kalimat ini bagi orang yang mengucapkannya itu akan diangkat sampai ke arsy. Sampai ke arsy, Bu. Dan kalimat ini akan mengiang-iang seperti tawon di arsy. Jadi kalau seandainya ibu membaca kalimat ini, la ilaha illallah, ya, kemudian subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Lah, ibu ucapan ini akan naik ke arsy, Bu. Kemudian akan membuat bunyi-bunyi di arsy sana. Kemudian akan menyebutkan siapa yang mengucapkannya. Bayangkan ibu dikenal di langit sana. Jadi makin banyak ibu membaca lafaz ini, maka ibu akan disebut-sebut namanya di bawah arsy sana. Dan malaikat-malaikat di sekitar arsy akan mendengarnya. Jadi secara otomatis kita akan dikenal di langit. Karena nama orang yang menyebutkan kalimat-kalimat ini akan dinaikkan ke arsy, dan kalimat-kalimat ini akan mengiang-iang seperti tawon dan menyebutkan siapa yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya. Maka nama ibu akan disebut-sebut tuh di langit tuh. Secara umum ibu menjadi selebritis langit gitu ya, gara-gara mengucapkan kalimat-kalimat ini. Jadi ini kan luar biasa ya, walaupun saya kira kalimat ini mudah dihafal kan, karena sebagian kita sudah tahu satu persatu, tinggal digabungkan saja. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Nah, inilah diantara fadilah zikir ini. Adapun kenapa zikir ini sangat luar biasa, Bu? Karena dimulai dengan tauhid, la ilaha illallah. Sesuatu yang dimulai dengan tauhid itu sangat istimewa. Sesuatu yang dimulai dengan tauhid itu pasti istimewa. Dan ini dimulakan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian subhanallah, setelah itu yang kedua mengucapkan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh kekurangan. Kemudian setelah itu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu bertahmid, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru menisbatkan bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar tauhid, tasbih, takbir, tahmid, dan juga menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah yang memiliki daya dan memiliki kekuatan. Wajar kalau seandainya kemudian kalimat-kalimat ini disebut al-baqiyat as-salihat, simpanan-simpanan yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat dengan kalimat ini. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah hadis ini yang pertama adalah keutamaan zikir dengan lafaz-lafaz ini.
Keutamaan berzikir dengan lafaz ini, la ilaha illallah, subhanallah, wallahu akbar, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang kedua, bahwa karena kalimat ini adalah jadi simpanan bagi kita, Bu. Berarti kalau ibu banyak membaca zikir ini, kemudian ibu meninggal dunia, maka zikir-zikir ini akan menjadi simpanan bagi ibu setelah kematian, menjadi amal soleh yang akan menemani ibu setelah kematian, baik dalam kuburan ataupun setelah hari kebangkitan. Dan inilah yang kita cari, bekal setelah kematian, kan, Bu? Bekal setelah kematian. Dan yang paling mudah mengumpulkan bekal setelah kematian itu ya zikir, apalagi. Kalau mau sedekah pakai duit, kalau mau haji capek pakai duit lagi, sholat juga pakai gerakan, puasa lapar-laparan. Kalau zikir kan apa, cuma ngomong saja. Sambil duduk juga bisa, kan, itu. Tapi akan menjadi amal soleh setelah kematian kita. Amal soleh yang memudahkan kita masuk surga. Kemudian yang ketiga, di sini juga infiradullahi bil uluhiyah fi qaulihi la ilaha illallah. Zikir ini juga menunjukkan adanya pengesaan Allah dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya zikir ini mengajarkan tauhid kepada kita. Zikir ini mengajarkan tauhid kepada kita. Dan sebuah zikir kalau dimulai dengan tauhid, maka akan menghilangkan kesulitan-kesulitan hidup kita. Lihat Nabi Yunus alaihi salatu wasalam saat dimakan ikan. Harusnya Yunus meninggalkan, Bu. Tapi Yunus masih hidup. Kenapa? Karena dia berzikir. Dan zikir yang dimulakan oleh Nabi Yunus itu dimulakan dengan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina zalimin. Dimulai dengan tauhid, ya. Baru diselamatkan. Maka zikir dengan memulakan tauhid ini bisa mengurangi kesulitan dalam hidup kita, Bu. Kemudian juga dalam zikir ini juga ada pembersihan Allah. Ada pensucian Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Dari seluruh kekurangan-kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah, kita bersihkan dengan zikir ini. Berarti ketika ada orang mengatakan Allah punya anak, Allah punya pasangan, Allah punya bapa, dan begitu seterusnya, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari tuduhan-tuduhan itu, ya. Kemudian juga zikir ini juga di dalamnya penetapan kudratullah wa quwwatihi. Penetapan adanya kudratullah, kekuatan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala ala tahwilil umur min halin ila halin, untuk merubah perkara dari satu kondisi ke kondisi berikutnya. Karena kalimat la haula wala quwata illa billah ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa merubah seseorang itu dari satu kondisi ke kondisi berikutnya dengan daya dan kekuatan Allah yang Allah miliki kepada hambanya. Contoh, ibu bisa melangkahkan ke pengajian. Kalau ibu tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak mungkin sampai di sini. Tidak mungkin duduk-duduk di sini. Pasti ibu akan duduk aja di rumah, walaupun ada kesempatan, ada waktu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa menyalurkan kekuatan dengan memberikan hidayah, sehingga ibu bisa melangkahkan kaki ke tempat yang diberkahi Allah di majelis ta'lim ini. Itu semua karena kekuatan Allah. Karena Allah yang menghendaki kita untuk datang ke tempat ini. Nah, ini diantaranya juga fadilah dari zikir yang ke-8. Baik, wallahu alam, ini diantara penjelasan para ulama tentang masalah dua zikir yang sangat agung. Sebelum saya tutup, kalau yang bertanya silakan. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Tentang dosa, kalau kita misalnya orang dosa dari kecil atau dari remaja itu, terus dia itu bertaubat itu, apakah dia itu masih dihisab Ustaz? Iya, alhamdulillah. Kalau kita banyak melakukan dosa dari kecil sampai tua, kemudian setelah tua kita bertobat kepada Allah, apakah dosa-dosa yang sebanyak itu bisa dihapuskan? Ya, Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Dia Ghafur, Maha Pengampun, Dia Rahim, Maha Pengasih. Dahulu di zaman Nabi ada seorang sahabat yang masuk Islam saat perang, namanya Usairim. Sahabat Usairim ini, Bu, dari kecil sampai dia tua,
dia musyrik agamanya. Tidak pernah masuk Islam. Bahkan ketika seluruh orang-orang Aus masuk Islam, akibat dakwah Sa'ad ibn Mu'ad pimpinannya, Usairim tak mau masuk Islam, Bu. Yang lain masuk Islam dia tak mau. Ya. Tapi qadarullah ketika perang Uhud, entah kenapa dia ingin ikut perang. Tapi oleh Nabi tidak diizinkan karena masih musyrik. Kalau kau mau ikut perang harus baca syahadat. Karena ketika itu tujuan perangnya kan hamiyatul jahiliyah, untuk membantu kabilahnya, bukan karena ingin berjihad bersama kaum muslimin. Karena syaratnya harus syahadat, terpaksalah dia mengucapkan syahadat. Artinya dia masuk Islam, kemudian dia bertempur, meninggal, mati syahid. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan kepada para sahabat yang lain, maukah kuhabarkan kepada kalian sahabat yang tidak pernah sujud walaupun satu kali, tapi matinya masuk surga? Kemudian sahabat yang heran, siapa itu wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, dialah Usairim. Usairim. Lihat, kisah Usairim ini menginspirasi kepada kita bahwa sekalipun habis tobat dia mati, tetap diberikan surga kalau tobatnya jujur, taubatan nasuha. Apalagi kalau seandainya masih ada waktu, Bu. Ya, masih ada waktu beberapa tahun ke depan, masih diberikan umur panjang. Maka kata Fudail ibn Iyad, dia mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka fima madha wa fima baqi. Ahsin fima baqi yughfar laka fima madha wa fima baqi. Kata Fudail ibn Iyad, perbaikilah yang tersisa dari hidupmu, nanti bisa mengampuni dosa yang telah engkau lakukan dan yang sedang engkau kerjakan. Maka kalau kita ini terlampau banyak dosa, kemudian kita bertobat, maka bersyukurlah. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang baik sebelum kematian. Insya Allah, kalau kita jujur tobatnya, dosa-dosa apapun sampai kesyirikan sekalipun, kalau kita bertobat sebelum kematian, Allah masih membuka pintu tobatnya. Dahulu ada Bani Israel membunuh 99 jiwa. Akhirnya dia ingin bertobat, tapi salah tanya, malah bertanya kepada orang jahil yang ngaku alim. Jawabannya, karena engkau sudah membunuh 99 jiwa, nggak ada tobat katanya. Marah dia, dibantainya jadi 100. Ya. Tapi dia tidak putus asa, dia mencari orang alim, sampailah dia dapat orang alim. Kata orang alim, kalau kau ingin bertobat bisa, syaratnya gampang. Di sana ada desa semua orang soleh, bergaulah kau dengan orang soleh di sana, tobatlah di sana, maka dosamu akan diampuni. Akhirnya kemudian dia berjalan ke tempat yang dituju orang alim, di tengah jalan meninggal. Belum sampai ke tempat orang alim, malaikat azab dan rahmat rebutan ruhnya. Kata malaikat azab, ini punya saya, pantas masuk neraka. Yang dibunuh sudah 99 jiwa, bahkan 100 dengan gurunya katanya. Kata malaikat rahmat, oh enggak bisa, ini milikku, dia sudah ada keinginan bertobat, jangan kau ambil. Maka ketika dua malaikat ini bersitegang hendak mengambil ruhnya, maka datanglah malaikat pemutus yang Allah utus agar mengukur jarak antara kematian dan desa yang dituju dengan jarak kematian, dengan bertanya kepada sang alim itu. Rupanya Allah lipat bumi itu sehingga didekatkan kepada desa yang dituju, akhirnya dia masuk surga. Lah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala rahim. Maka seberapa besar pun dosa kita, kalau kita bertobat, pasti Allah Subhanahu wa taala ampuni. Makanya Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa itu dosa yang paling dosa dari dosa yang dilakukannya. Kalau orang berzina, minum khamar, judi, bahkan pernah membunuh umpamanya, kemudian dia putus asa, Bu, enggak mungkin Allah ampuni dosa saya, sudah banyak kali. Justru putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan judi, zina, dan yang lainnya. Kenapa? Karena putus asa itu menghalangi tobat, Bu. Putus asa itu menghalangi tobat. Makanya Allah mengatakan, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Seberapa besar pun dosa kita, kalau Allah memiliki zat yang kasih sayang, pasti akan datang rahmatnya. Ya. Wallahu a'lam.